lagi bersama saya Sukma Septiana dalam podcast pameran lukisan yang diselenggarakan di IOMSID Mataram dengan tema Bring Back Memories. Nah teman-teman, saya sekarang lagi sama salah satu pelupa nih. Yuk kenalan. Bapak Dufus Tarenaksa Suringgana, itu nama saya. Saya kelahiran Lombok Tengah, Wujud, salah satu dusun yang terpencil sekali. Dan di desa saya bisa dikatakan mungkin cuma saya yang melukis, yang masih produktif gitu. Jadi yang menginspirasi saya melukis itu memang dari kecil itu saya suka nyoret, karena semua anak pasti suka kesenian kan, suka kesenian, dan salah satu yang saya suka itu adalah seni rupa. Sering sekali saya nyoret-nyoret di tembok pagar waktu saya masih punya rumah dengan temboknya dari pagar. Terus ada fenomena yang cukup mengesankan bagi saya sampai saat ini, yaitu ketika saya dikomentari oleh kakak saya sendiri, kamu ini kok nyoret-nyoret aja, ngotorin tembok. Untungnya di situ ada bapak saya yang sangat mendukung, mensupport. Dia mengatakan bahwa udah biarin aja adik nyoret, biarin aja dia berekspresi. Siapa tahu nanti dia akan menjadi seorang seniman atau seorang pelukis, atau bisa menjadi orang yang melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Nah, dari kata-kata itu saya sampai saat ini masih teringat dan terus melukis. Ada juga kakek saya, kedua kakek saya, dia memang, saya hidup di lingkungan di mana kakek-kakek saya itu suka buat sebuah karya, baik itu karya ukiran-ukiran patung, ukiran-ukiran batu nisan, dan itu salah satu yang mempengaruhi kenapa saya itu menekuni dunia seni rupa. Nah, pada akhirnya orang tua saya mengatakan, bapak saya, kamu harus kuliah seni rupa. Waktu itu saya nggak tahu apa itu seni rupa. Yang saya tahu cuma gambar, lukis, dan keluar dari persoalan matematis. Akhirnya saya dari lukis, pas dilukis bukunya keluar, malah ketemu dengan matematis tentang bagaimana menyusun ini harmoni. Tapi matematik yang berbeda tentunya. Nah, di situ akhirnya saya memilih kuliah jurusan seni rupa di Bali, waktu itu di Universitas Pendidikan Ganesha S1-nya. Waktu itu saya memilih di Jogja, tapi belum jodohnya di situ. Akhirnya memilih dapatnya di Bali. Saya kuliah di sana sekitar 4 tahun kurang lah S1-nya. Setelah itu pulang, lanjut lagi kuliahnya di Jogja. Nah, kesampaian cita-cita dari kecil mau kuliah ke Jogja buat ambil jurusan seni di situ. Ketemu sama teman-teman seniman, baik di kalangan teman-teman yang sama mengikuti perkuliahan di seni rupa. Nah, akhirnya saya ketemu nih sesuai dengan sama-sama yang memang punya cita-cita, punya hobi, punya pokoknya sejalur lah, seprofesi. Nah, dari situ banyak dari teman-teman itulah yang mempengaruhi saya untuk berkarya terus. Nah, saya harus bisa, paling tidak harus lebih dari mereka atau mampu setara dengan mereka. Ya itu sih yang lebih. Nah, ada momen di mana saya memilih seni rupa atau seni lukis ya. Kan seni rupa itu kan banyak sekali kan, bukan hanya seni lukis, ada patung, ada kriya dan sebagainya. Kenapa saya memilih seni lukis? Ada momen di mana waktu mata kuliah gambar wajah, gambar bentuk, di mana di situ teman-teman saya udah pada jago semua untuk bikin. Saya bikin wajah itu dulu pas buat gelap terang itu terlihat seperti gosong. Wih, kok
wajah gambar kamu gosong sekali Bat, gitu dia bilang. Nama akrab kalau di teman-teman itu Babat, kalau di tulisan Rufus. Kamu ada yang bilang kamu mending tidak usah dilukis deh, cari yang lain. Karena teman-teman tahu bahwa sebelumnya saya memang lebih banyak menekuni fotografi. Dari awal-awal masuk kuliah, pameran pertama saya malah bukan lukisan, tapi fotografi, lebih ke seni melukis cahaya. Dan pernah juga mengikuti beberapa lomba fotografi dan alhamdulillah pernah juga dapat juara di situ. Dan waktu tugas akhir saya pengennya masuk lukisan, tapi teman-teman dan menyarankan kamu jangan dilukis deh, kamu gak kuat dilukis, kamu di fotografi aja. Tapi aku ngotot, semakin aku digituin aku nggak mau. Aku punya keinginan sendiri, aku mau dilukis gitu. Hati nurani saya pengen bisa melukis. Akhirnya pilihan pertama saya seni lukis, pilihan kedua fotografi. Tapi saya malah dosen menyarankan saya ke fotografi, akhirnya saya di fotografi. Terus akhirnya saya fotografi. Nah setelah selesai tugas akhir, saya mulai di situ menekuni seni lukis sampai akhirnya saat ini saya masih terus produktif melukis. Dan di situ saya ketemu dengan teman-teman komunitas. Selesai kuliah di Bali, saya berniat buat bikin komunitas karena sepemahaman saya waktu itu belum ada komunitas seni rupa di Lombok Tengah khususnya. Akhirnya saya berinisiatif mengajak teman-teman yang dari Lombok Tengah yang ada di Bali maupun di luar. Ayo kita bikin komunitas nih di Lombok Tengah. Kira-kira apa nih namanya? Saya lihat lah mereka mau ketemu, ayo kita lukis bareng, kita bikin komunitas. Akhirnya realisasikanlah satu sebuah komunitas namanya Tastura Community. Itu kalau nggak salah tahun 2016. Tahun 2016 saya buat komunitas dan berkegiatan. Hampir tiap minggu kita ketemu di satu tempat sambil melukis, sambil nyeket, tukar pikiran. Nah, karena banyak hal yang buat saya tidak bisa melanjutkan terus di komunitas itu karena harus lanjut kuliah lagi ke Jogja. Di situ saya ngambil lagi pendidikan seni. Kalau sebelumnya di S1 itu pendidikan seni rupa, S2-nya pendidikan seni. Nah, di situ saya ketemu lagi dengan teman-teman perupa sakat, komunitas di mana di situ perupa anggota-anggotanya adalah orang-orang Lombok yang kuliah atau yang menetap di Jogja. Saya ikut tergabung di situ dan berkomunitas, dan di situ saya dipilih untuk jadi ketua malah. Saya nggak tahu apa alasan mereka menjadikan saya sebagai ketua di situ. Akhirnya berdiskusi, berdialog, ketemu sama seniman ini, seniman itu. Di situ saya dapat banyak masukan dan cukup mempengaruhi beberapa karya saya, cara saya berkarya, cara saya berpikir dalam membuat sebuah karya. Bahwa karya itu bukan hanya sekedar menampilkan sebuah keindahan, bukan hanya menampilkan sebuah memindahkan objek realitas menjadi sebuah gambar yang ada di bidang kanvas, tapi ada ideologi juga harus dimasukkan di situ. Ada sebuah pemikiran yang tentunya itu yang bisa dinikmati oleh atau dimengerti oleh orang-orang yang menikmatinya. Tentunya tapi terlepas dari dia mengerti atau tidak, itu terserah apresiator. Kita sebagai seorang perupa itu tidak memaksa lah. Justru malah dari setiap apresiator itu punya pemikiran yang berbeda, di situ letak karya. Nah, selama saya melukis di situ, akhirnya di Jogja ketemu lagi nih sama teman-teman Kolcai namanya, komunitas lukis cat air Indonesia, yang di situ ada chapter Jogja, kan di Jogja kan ada cabang Jogja. Nah, di situ saya tergabung lagi di situ di komunitas lukis cat air Jogja. Di situ saya belajar cat air. Awalnya ketemu, wah saya dikritik, wah kayaknya kamu bukan dikritik, cuman lebih diberikan masukan lah. Kayaknya kamu harus pergi bertapa ke Imogiri.
Saya masih bingung maksudnya apa. Nah, saya baru di Jogja, Imogiri itu di mana dan ada apa sih di Imogiri kok disuruh bertapa ke sana gitu. Pas waktu aku dilihat karyanya. Ternyata waktu ke sana di situ adalah markas di mana berkumpulnya teman-teman lukis cat air di Jogja. Nah dari situ saya digembleng selama berapa hari berapa malam itu digembleng sama salah satu yang memang sangat mempengaruhi karya cat air saya juga, yang namanya Pak Iman Ibu Zakir. Itu dia pelukis naturalisme menggunakan watercolor. Dia benar-benar hebat, dia mempengaruhi secara teknikal lukis cat air. Nah di situ saya lebih banyak produktif tuh di komunitas cat air, kumpul sama teman-teman Kolcai Indonesia, pameran juga di situ. Ya jadi gitu, banyak hal. Perjalanan saya sampai saat ini dalam berkarya itu karena orang-orang ini, dari TAC, teman-teman yang ada di Batu, dari teman-teman yang ada di Sakal, teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di Kolcai. Jadi dari perjalanan saya ketemu dengan orang-orang inilah yang membentuk pola pikir dan pengkaryaan saya. Teman-teman, sekarang kita lagi sama Pak Nufus. Yuk kita ulik lebih dalam lagi tentang kehidupan pelukis itu seperti apa sih. Nah, Pak Nufus, kalau boleh tahu bagaimana gaya atau teknik lukis Bapak bisa berkembang sejak pertama kali Bapak memulai melukis? Yang mempengaruhi garis warna dan gaya karya saya itu dari teman-teman itu. Jadi yang membuat karya saya jadi seperti ini itu karena bertemunya si Nufus, yaitu saya ini, dengan beberapa komunitas dan orang-orang yang ada di komunitas itu. Nah, tapi sejauh ini yang banyak mempengaruhi saya itu ini di Kolcai ini, komunitas lukis cat air. Karena kenapa? Komunitas lukis cat air ini yang notabene lebih kebanyakan orang menggunakan media cat air, itu cat air itu susah-susah gampang, tidak bisa dihapus, sekali gores sudah ngalir. Itu yang membuat menumbuhkan rasa kepercayaan spontanitas garisan. Nah itu yang saya adopsi di kanvas, tapi dengan beberapa ada teknik akuarel maupun teknik keringnya. Ya jadi kalau untuk gaya sendiri, gaya saya kebanyakan ke ekspresionis karena beberapa lebih banyak mungkin lukisan saya lebih ke ekspresionis tentang landscape dan hampir ya sekali sebulan atau beberapa kali seminggu saya pergi keluar sendiri atau sama teman-teman komunitas lukis. Nah di sosial media saya juga upload proses pengkaryaan saya di sini. Nah, Pak, apa nih yang Bapak coba sampaikan melalui karya Bapak dalam pameran kita? Nah, untuk pameran kali ini saya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu dalam sih sebenarnya untuk menyampaikan apa. Yang jelas saya itu menyukai keindahan alam, menyukai diri saya sendiri, terutama yang dua itu, diri sendiri dan alam, antara manusia dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk sekarang pameran ini saya kan melukis dengan judul karya saya itu Gunung Punjut. Nah, yang saya lukis ini tentang landscape saya tentang Gunung Punjut itu seperti apa sih menurut pribadi saya. Nah, Gunung Punjut yang saya buat ini kenapa seperti itu? Karena kenapa ada gunung yang lain kan? Kenapa Gunung Punjut? Nah, di Lombok ini rata-rata sejauh ini setahu saya Gunung Punjut itu letaknya di Pujut, namanya Pujut. Nah kalau Gunung Rinjani namanya Gunung Rinjani, tapi letaknya bukan di daerah Rinjani tapi di Sembalun, ya Sembalun Bayang kan namanya. Nah kalau ini Gunung Pujut tempatnya di Pujut, dan menariknya Gunung Pujut ini itu adalah salah satu tempat yang punya nilai sejarah dan budaya di situ. Makanya
spesial sekali di Gunung Pujut, dan kebetulan saya orang Pujut, saya harus melukis Gunung Pujut gitu. Makanya saya lukis, saya tambahkan purnama di situ sebagai pemanis, penyimbang antara yang di bawah sama yang di atas. Nah, saya hadir di situ kan saya menggunakan media yang mix gitu. Ada pilok, ada oil color, ada akrilik juga saya pakai di situ. Nah, pilok itu saya gunakan untuk ini, ada kesan-kesan soft, dingin, lembab, kayak embun gitu. Saya buat seolah tempat ini ada sisi yang misterius, sisi magisnya ada di situ. Makanya saya menggunakan teknik pilok untuk menampilkan itu. Nah, saya rasa kalau masalah kedalaman makna itu milik para apresiator. Serah kalau dia menafsirkan karya Gunung Pujut ini lebih dalam, ya serah. Itu hak mereka. Justru kalau bisa harus lebih dalam lagi penafsiran mereka. Kalau bisa lebih banyak lagi. Saya harapkan itu. Disitulah letak kekayaan intelektual dalam sebuah karya seni. Saya sebagai perupa yang melukis karya itu, saya tidak melarang. Justru cobalah interpretasi karya saya lebih dalam, atau kritik bila perlu, tidak jadi masalah. Saya sangat lugu, sangat menerima apa adanya, karena kesempurnaan itu bukan milik para perupa, keindahan itu bukan milik para perupa, keindahan itu milik yang kuasa. Serupa itu hanya mengubah sesuatu apa yang sudah disusun oleh Allah. Kita tidak memiliki daya upaya lebih, tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki segala hal. Kita hanya apa adanya saja, menyusun apa yang sudah ada. Kita kan dipergerakkan karena diberikan kesempatan untuk bergerak. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan, saya rasa bagi saya pribadi gitu, untuk menegur diri saya pribadi, jangan sampai merasa lebih, jangan sampai mengadakan bahwa aku yang punya, bukan. Saya sangat selalu menegur diri saya seperti itu. Gimana nih Bapak memaknai tema Bring Back Memories dalam karya Bapak di pameran kita? Oke, Bring Back Memory. Bring Back Memory itu adalah tema pameran yang cukup bisa masuk berbagai macam jenis karya. Makanya di tema ini cukup mudah bagi saya, karena semua yang lahir atau yang dibuat oleh perupa itu tidak pernah lepas dari sebuah memori. Karena perupa atau seniman itu melahirkan karya berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau sudah dilihat kan menjadi ingat. Nah, itu yang terpandang di dalam ruang imajiner mereka, ruang imajinasi mereka. Terekam, digubah lagi sama ideologi mereka, sama perasaan mereka, digubah lagi. Nah, di situ lalu dilahirkanlah sebuah karya. Jadi ini tentang sebuah memori, kembali kepada memori apa yang sudah mereka lihat, apa yang mereka rekam dalam indrawi mereka. Manusia kan begitu punya banyak rekaman indrawi mereka. Nah, entah itu lewat penglihatan, pendengaran, apa yang dia sentuh, itu yang terpendam di dalam pemikiran dan perasaan mereka kombinasikan. Jadi tidak terlalu banyak. Makanya saya katakan bahwa tema kali ini cukup bagus dan cukup mudah dimaknai dan dimengerti oleh para perupa maupun apresiator. Gimana nih pendapat Bapak tentang pergelaran pameran lukisan ini yang diselenggarakan di Ayom Suite Mataram? Ya, alhamdulillah, terima kasih banget untuk Ayom Hotel, Ayom Suite. Jadi cukup jarang dari pihak swasta itu
menyediakan tempat untuk kami dari perupaan untuk menyajikan sebuah karya, menyajikan sebuah ekspresi kami, gitu. Karena dan saya harap Ayo Hotel ini akan terus memberikan ruang ekspresi bagi kami, bagi para perupa, baik bagi perupa maupun bagi pelaku seni yang lain. Ya, jadi terima kasih. Itu aja. Just Hotel Ayo. Ngomong-ngomong soal tempat nih, ada nggak satu tempat yang khusus banget Bapak mencari inspirasi? Saya lebih banyak dapat inspirasi dalam karya saya itu ketika duduk bersama dengan orang tua. Karena bagi saya orang tua itu adalah sumber energi, sumber inspirasi, banyak petuah-petuah yang muncul. Karena saya tidak sepenuhnya buat karya tentang alam. Beberapa karya saya itu malah tentang karya-karya spirit, tentang ekspresi saya, tentang perjalanan religi, spiritual saya, yang akhir-akhir ini ada karya saya seperti itu. Jadi semua itu terinspirasi karena kedua orang tua saya juga. Untuk tempat, tidak ada tempat yang lebih bagus dalam mendapatkan inspirasi ketika kita benar-benar membuka pikiran dan hati kita, mata hati dan pikiran. Jadi semua tempat bisa menjadi tempat yang terbaik. Ada nggak rutinitas khusus sebelum memulai melukis? Rutinitas saya rasa tidak ada. Jadi ya berkarya aja, nggak ada embel-embel harus ini dulu harus itu. Nah itu terlalu ribet. Kalau menurut saya terlalu ribet bagi saya ya. Kalau untuk diri saya, kalau yang lain ya itu masalah dapur mereka, itu udah jadi masalah juga. Cuman kalau saya ya ketika datang inspirasi, saya harus bikin apa, misalnya dilukis, ya udah saya bikin lukisan aja. Kalau saya bikin karya ilustrasi digital, garap aja, nggak ada harus begini harus begitu tidak. Cuman nggak aja karena saya termasuk perokok, jadi rokok itu sama kopi memang benar-benar cemilan pas ngelukis. Tentunya saya rasa mungkin teman-teman seniman yang lain yang perokok juga mungkin rokok itu sebagai cemilan mereka gitu. Nah ya iya, tapi itu bukan syarat baku atau syarat saya harus melukis. Tanpa itu juga saya melukis, cuman rasanya kalau nggak merokok ya kurang aja sih. Dan itu saya rasa bagi di luar pelukis juga begitu. Tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam berkarir di dunia seni lukis. Nah, bagaimana nih cara Bapak mengatasinya? Satu pengalaman saya pernah alami. Saya pernah kena art law, stuck berkarya itu selama kurang lebih 2 tahun. Itu nggak berkarya karena ada masalah internal di dalam diri saya. Tapi ya, alhamdulillah sekarang kembali lagi berkarya. Ya, salah satu caranya kenapa saya kembali lagi berkarya, pertama saya kembali muncul di permukaan teman-teman yang sudah produktif, yang masih produktif, saya gabung lagi. Nah selama 2 tahun sebelumnya itu saya tidak pernah menyentuh dan tidak mau membahas tentang kesenian. Saya dibilang saya mau berhenti melukis, tidak. Saya mau masih tetap melukis, tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya benar-benar tidak mengerti diri saya sendiri. Kenapa saya tidak melukis dan kenapa saya masih mau melukis, berada di dalam kebimbangan. Nah, akhirnya saya keluar, saya ketemu sama teman-teman yang produktif dari Lombok Timur.
Barat, Mataram, Lombok Tengah. Akhirnya di situ saya dapat api semangat dari mereka. Saya dengar perjalanan mereka melukis bagaimana ini terus ide-ide yang mereka buat, mengunjungi pameran, akhirnya berkarya lagi, melukis dan sampai saat ini melukis. Bagaimana Pak Nufus menilai kesuksesan dalam dunia seni rupa? Apakah definisi sukses itu berubah seiring waktu? Tapi sukses bagi saya itu, kalau saya pribadi, itu tentang bagaimana konsistensi. Karena konsistensi di dalam dunia seni itu tantangannya besar sekali. Ekonomi lah, karena peralatan atau media untuk melukis atau berkesenian itu bukan harga traski, bukan harga kacang gitu, tapi lumayan. Nah, kenapa masih tetap konsisten? Itu ya mungkin ya maksud saya gini, kalau konsisten itulah yang dikatakan sukses menurut saya. Apakah seperti itu yang dimaksud atau ada hal yang lain? Saya rasa itu sih, konsisten itu kunci sukses. Kalau dari segi materi atau bayaran dari hasil penjualan karya bisa juga dikatakan itu. Cuman kalau saya pribadi itu adalah reward. Sukses itu adalah konsisten itu sendiri. Teman-teman, kita ke pertanyaan terakhir nih, sekaligus pertanyaan penutup podcast kita di sore hari ini. Pak Nufus, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan perkembangan seni rupa? Mumpung masih muda, ya berkarya aja. Berkarya dan mengapresiasi kesenian, terutama seniman-seniman yang ada di daerah kalian. Kalau tidak bisa mengapresiasi, ya maksudnya ya itu aja sih, mengapresiasi, cintai kesenian daerah, dan berkarya. Masih muda, buatlah sebuah karya yang positif tentunya. Apalagi kalau sekarang kan zaman sekarang udah bikin karya, yang penting tenar, yang penting viral. Karya mana? Tentunya karya. Entah itu mau karya apa, buatlah karya itu. Jangan penting viral itu nggak jelas nanti. Buat sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Kamu mau dikenal sebagai apa sih? Dikenal sebagai orang yang punya dampak negatif atau mau dikenal sebagai orang yang punya dampak positif? Itu aja sebuah pilihan. Hidup itu pilihan. Teman, jadi itu tadi kehidupan pelukis itu sudah dijelaskan oleh Bapak Nufus. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Saya Sukma Septiana dan Pak Nufus pamit undur diri. Selamat sore dan see you next time.